Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Igusti Ayu Agung Sintia Putri. Saya mahasiswa PPG Daljab 2 di Universitas Nusa Cendana Undana, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan LK 3.1, di mana pada LK ini saya menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk praktik pengalaman lapangan atau PPL di sini, lokasi sekolahnya yaitu SMK Negeri 1 Bandem, di mana lingkup pendidikannya yaitu SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, tujuan yang ingin dicapai ialah meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran kimia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di sini tanggal 6 Desember 2022 untuk penyusunannya. Baik, di sini situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab pada praktik ini, yaitu adapun penyebab kurangnya keaktifan belajar siswa kelas 10 di Mapel Kimia SMK 1 Bandung ini meliputi beberapa hal berdasarkan pengamatan yang dilakukan, yaitu diantaranya yang pertama, metode yang digunakan guru itu masih dominan menggunakan metode ceramah. Kemudian pembelajarannya masih bersifat teacher center, dalam artian pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian peserta didik belum dilibatkan secara langsung. Jadi pembelajaran masih menjadikan siswa sebagai objek dan selalu berkegiatan dalam kelas. Kemudian guru hanya menggunakan bahan ajar yang berupa buku teks. Dan kemudian yang terakhir, media yang digunakan itu kurang memberikan siswa gambaran terhadap materi yang dipelajari, terutama materi-materi yang bersifat abstrak. Nah, berdasarkan hasil analisis beberapa penyebab tersebut, ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah pembelajaran yang dirancang dan diterapkan guru masih dengan pola PBM yang lama atau konvensional, di mana guru belum menggunakan media, metode di mana guru ini belum menggunakan media atau metode yang digunakan masih dominan ceramah, dan guru belum memasukkan ice breaking sebagai variasi pembelajaran. Nah, dengan demikian seorang guru ini perlu merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswanya untuk melakukan kegiatan secara aktif. Nah, di sini siswa akan belajar secara aktif apabila rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru mengharuskan siswa untuk melakukan kegiatan dalam belajar. Nah, alasan praktik ini penting untuk dibagikan. Jadi, praktik ini penting untuk dibagikan karena beberapa alasan yang mendasar. Di antaranya yang pertama, memberikan motivasi kepada pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, sebagai bahan referensi bagi para pendidik di SMK Negeri 1 Bandung. Yang ketiga, sebagai bahan referensi bagi pendidik yang mengalami masalah yang sama dengan saya atau penulis. Kemudian yang terakhir, agar dapat meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik di instansi masing-masing. Jadi di sini peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, saya ini berperan sebagai guru kelas 10 yang mengajar mata pelajaran kimia dan bertanggung jawab dalam hal yaitu yang pertama memberikan motivasi kepada peserta didik, membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, memfasilitasi siswa dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan menyediakan media pembelajaran yang menarik serta mudah digunakan dan dipahami oleh peserta didik.
Kemudian yang kelima yaitu mempersiapkan dengan matang terkait pembuatan RPP, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, dan materi pembelajaran. Jadi persiapan yang matang ini akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disajikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan harapan pendidik. Lalu apakah ada tantangan yang dialami? Tentu saja ada. Jadi di sini tantangan terbesar yang saya hadapi saat pelaksanaan praktik ini adalah yang pertama, persiapan teknis pembelajaran seperti alat dan media dalam proses pembelajaran ini, terutama dalam sintak model PBL ini. Jadi kita harus menampilkan konten video dalam mempersiapkan masalah kepada peserta didik. Itu yang tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, yang ketiga, peserta didik ini tidak terbiasa dengan model yang saya terapkan. Jadi, peserta didik ini tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama tentunya ada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bandem yang telah berkenan memberikan izin untuk pelaksanaan praktik pembelajaran serta memberikan izin untuk menggunakan fasilitas sekolah yang dibutuhkan saat pelaksanaan praktik. Nah, kemudian yang terlibat juga ada rekan saya, Bapak Agus Dika, yang telah membantu dalam proses perekaman dan juga editing video pembelajaran. Nah, kemudian ada juga rekan-rekan mengajar di SMK 1 Bandem yang telah memberikan dukungan moral, serta tidak lupa siswa kelas 10 TAV yang bersedia menjadi objek dalam penerapan kegiatan praktik pembelajaran ini. Nah, kemudian di aksi atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi yang digunakan, proses dan siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Jadi aksi saya yang saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning dengan menggunakan media audiovisual atau PowerPoint dengan menyelipkan ice breaking. Jadi penerapannya adalah sebagai berikut. Nah, dengan menggabungkan beberapa solusi yang relevan, jadi diharapkan dapat mengatasi masalah. Nah, langkah-langkahnya ini adalah yang pertama, yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Jadi sintak yang pertama itu adalah orientasi siswa atau orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi di sini guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dengan menampilkan video PowerPoint tentang dampak pH yang bersifat asam atau basa dalam tubuh manusia. Nah, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dimaksud dengan pH asam atau pH basa. Jadi pertanyaan pemantik ini bertujuan agar siswa tertarik untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Jadi guru di sini membagi peserta didik jadi beberapa kelompok dan memberikan arahan tentang aturan dan cara mengerjakan LKPD. Nah, kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan. Jadi di sini guru mengarahkan siswa untuk memahami petunjuk dan perintah yang terdapat pada LKPD. Nah, setelah itu guru membimbing setiap kelompok dalam pengerjaan LKPD. Nah, sebelum ke sintak berikutnya, itu guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking dengan break clap. Jadi di sini ice breaking ini diperlukan untuk memotivasi atau memberikan siswa semangat sehingga pembelajaran tidak terkesan kaku. Nah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini guru membimbing peserta didik mengembangkan dan membuat laporan hasil karya. Nanti setiap kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, di sini untuk menunjuk kelompok yang presentasi, itu guru memanfaatkan juga yang namanya media wheel of names untuk menentukan kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu. Nah, kemudian sintak berikutnya yaitu menganalisis dan evaluasi
pada masalah. Jadi pada fase ini pendidik atau guru mengevaluasi hasil dari pekerjaan masing-masing kelompok dan saling memberikan tanggapan dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jadi di sini peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang didapat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu yang pertama, persiapan teknis tentunya, seperti alat dan media. Kemudian dalam sintak juga yang pertama itu karena menggunakan model PBL kita juga harus menampilkan konten video dalam mempersiapkan masalah kepada peserta didik. Jadi adapun langkah untuk mengatasinya adalah meminta bantuan rekan yang lebih memahami permasalahan IT. Nah, kemudian yang kedua itu memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Jadi di sini langkah untuk mengatasinya adalah menggunakan model PBL karena dapat membuat siswa aktif berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, peserta didik tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, langkah mengatasinya dengan memberikan motivasi secara terus-menerus agar kepercayaan diri siswa meningkat dan mendampingi mereka ketika pada saat diskusi kelompok. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama tentunya ada bahan ajar dan media pembelajaran meliputi bahan ajar yang telah diupload, kemudian RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian sumber daya teknologi meliputi laptop, jaringan internet, dan LCD proyektor. Kemudian sarana prasarananya ada ruang kelas beserta kelengkapannya. Nah, refleksi hasil dan dampak. Jadi dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL ini, tentunya juga dengan pendekatan saintifik yang dikolaborasikan dengan penggunaan media pembelajaran audiovisual berupa video PowerPoint dan menyelipkan ice breaking, itu efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Jadi hal ini juga ditunjukkan dengan perubahan sikap siswa yang sebelumnya pasif, kurang bersemangat, enggan bertanya, dan cenderung bermain sendiri saat proses PBL di kelas itu. Jadi menjadikan mereka lebih bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Jadi peserta didik juga lebih aktif bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, bisa melatih peserta didik berpikir kritis, serta bisa menampilkan hasil diskusi di depan kelas dengan melakukan presentasi. Nah, dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model PBL ini juga respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari peserta didik dan teman sejawat juga memberikan respon positif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari siswa itu mereka merasa senang dengan proses belajar di kelas karena mereka dapat terlibat langsung dalam diskusi kelompok. Nah, kemudian respon positif dari teman sejawat, yaitu guru secara keseluruhan sudah dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Hal tersebut terlihat dari siswa dapat terlibat aktif ketika kerja kelompok, kegiatan pada saat pembelajaran lebih menarik karena menggunakan proyektor atau media PowerPoint dan video pembelajaran. Juga kegiatan itu menyenangkan karena adanya ice breaking. Nah, kemudian faktor keberhasilan dari penerapan solusi ini yaitu adanya persiapan yang cukup dalam merancang pembelajaran, membuat RPP, media, bahan ajar, LKPD, serta kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian, sehingga pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Nah, kemudian adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam motivasi, serta tersedianya sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Selain itu terdapat dukungan dari dosen dan guru pamong dalam membimbing penyusunan perangkat serta praktik pembelajaran. Nah, antusiasme siswa pun dalam pembelajaran ini dengan menggunakan model PBL, media PowerPoint, media yang termasuk juga dengan media audiovisual dan media ice breaking juga masih jarang diterapkan, sehingga membuat siswa menjadi lebih tertarik saat model dan media ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi hal baik ini juga didapatkan dari
pembelajaran, yaitu siswa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Guru juga berlatih dan terus belajar merancang pembelajaran dengan inovatif dan berbasis TIPEK dalam pembelajaran, sehingga memotivasi peserta didik dalam meningkatkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demikianlah penyampaian best practice saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat untuk kita semua, terutama yang sebagai pendidik di sekolah. Terima kasih.